Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang apa itu Facebook Ads. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu Facebook Ads, tapi ada juga yang belum tahu. Nah, di sini di program Apilion ini kita akan membahas apa sih itu Facebook Ads. Sebelum kita tahu caranya mengiklan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu Facebook Ads, fungsinya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, Facebook Ads atau FB Ads ya adalah layanan iklan yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan berbagai produk dengan berbagai macam target pasar. Bahkan pengiklan juga dapat mengatur pasar yang dikehendaki, misal dari jangkauan iklan tersebut hanya diwujudkan untuk orang-orang yang berada di suatu wilayah, umur tertentu berdasarkan hobi, jenis kelamin ataupun lainnya. Jadi contohnya misalkan teman-teman nih mau ngiklan, nah oleh Facebook Ad ini itu bisa dipilih usianya berapa, terus jangkauan kotanya di mana, terus umurnya berapa ya, terus hobinya seperti apa, jenis kelaminnya aja bisa di setting gitu. Jadi bisa terprogram atau sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Contoh, misalkan teman-teman nih jualan kerudung, berarti kan pasarnya itu adalah kaum hawa, betul ya, yang mungkin usianya dari umur 18 sampai 60 atau bahkan bisa lebih. Nah, terus misalkan teman-teman pun beriklannya ini daerahnya mungkin daerah yang jauh, misalkan di Aceh gitu. Terus teman-teman pingin iklannya nih hanya di sekitaran kota Aceh. Nah, itu bisa juga oleh Facebook Ad. Nah, terus contohnya seperti apa sih? Apa sih perbedaan Facebook Ad dengan Facebook personal? Mungkin kalau sekarang ini adalah Facebook Pro ya. Nah, perbedaannya adalah apa? Yang pertama, kalau misalkan Facebook Ad ini bisa mengukur pemirsanya, terus jangkauannya sudah berapa banyak, dan klik iklan yang kita iklankan ini sudah berapa banyak juga. Nah, kalau Facebook biasa atau Facebook personal ini tampilannya seperti ini. Jadi perbedaannya tuh hanya seperti ini, dan kita tuh harus tahu juga gitu ya perbedaannya seperti apa. Nah, contoh iklan Facebook Ad itu seperti apa? Nah, mungkin teman-teman di sini pasti sudah memiliki yang namanya Facebook ya. Mungkin hampir semuanya lah. Karena nggak mungkin di zaman sekarang nggak punya yang namanya Facebook. Nah, contohnya ini Facebooknya iklannya ini tampilnya di mana aja. Mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman apa namanya buka Facebook terus lagi stalking gitu ya, atau misalkan lagi ya bete lah gabut gitu ya. Misalkan lihat-lihat reels, nah itu biasanya suka ada iklan dan biasanya bertulisan bersponsor. Nah, itu artinya itu adalah iklan yang diiklankan oleh Facebook. Jadi kalau misalkan ada konten atau video yang tulisannya bersponsor, itu sudah pasti itu diiklankan oleh Facebook Ads seperti itu. Nah, terus fitur apa aja sih yang harus kita tahu di Facebook ini? Jadi ada beberapa fitur yang canggih ya di Facebook Ad ini. Yang pertama ada Audience Insight, yang keduanya ada fitur retargeting, yang ketiganya ada fitur pixel, yang keempatnya ada fitur retargeting, yang selanjutnya ada custom audience, dan yang selanjutnya ada local like audience. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama Audience Insight. Audience Insight ini apa sih? Ini adalah tool dari Facebook yang merupakan salah satu tool dari Facebook Ads yang fungsinya untuk mengetahui lebih dalam spesifikasi market audience Anda. Sebelum Anda beriklan, seperti umurnya, jenis kelaminnya, interestnya gitu ya, hingga kompetitor Anda yang aktif beriklan di Facebook. Nah, jadi sebelum kita mengiklan itu, di sini ada fitur Audience Insight, berarti tandanya kita tuh bisa bisa meriset dulu gitu iklan kita tuh masuknya di umur berapa, terus cewek atau cowok, terus kompetitornya nih seperti apa gitu produk yang kita iklankan. Kita juga harus tahu dulu biar ada riset gitu. Jadi sebelum kita beriklan itu kita punya gambaran videonya, kontennya harus seperti apa, terus ini jangkauannya harus bagaimana gitu. Jadi kita punya riset sebelum kita melakukan iklan. Nah, yang keduanya adalah fitur targeting.
Jadi Anda sebagai advertiser ya atau pemasang iklan dapat membidik ulang orang-orang yang telah mengunjungi website. Sehingga setelah mereka mengunjungi website Anda dan masuk ke Facebook, maka mereka akan melihat iklan Anda di Facebook. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan teman-teman ini punya website, kan banyak orang yang berkunjung. Nah, ketika di fitur targeting ini kita bisa memunculkan iklan kita kepada orang-orang yang telah hadir atau datang kepada website yang Anda punya gitu. Contohnya misalkan teman-teman punya website produk gitu ya, jualan apa. Nah, ketika ada orang yang berkunjung menjadi database ya, itu bisa teman-teman atur iklannya biar si iklan kita tuh keluar kepada orang-orang yang telah mengunjungi website. Jadi orang-orang ya istilahnya ini sistem follow up gitu ya. Nah, yang ketiganya ada fitur pixel. Nah, pixel ini ada apa? Iklan yang sangat powerful. Jadi jika kita tidak menggunakan pixel Facebook, kita ini hanya membuang-buang waktu. Kita harus menggunakan pixel Facebook itu. Begitulah cara Anda mengukur konversi, mengoptimalkan iklan dan penargetan, dan mendapatkan wawasan atau insight tentang penggunaan Facebook yang mengunjungi website kita. Nah, jadi di sini itu kita tuh ada fitur pixel di Facebook itu telah menyediakan bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan insight yang telah masuk ya tentang penggunaan Facebook yang mengunjungi website. Jadi selain tadi target, kita juga bisa mengoptimalkan. Jadi contohnya ini tuh adalah sebagai follow up selanjutnya gitu, agar orang-orang yang telah mengunjungi website ini bisa melihat iklan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada fitur targeting. Jadi kita bisa setting target sesuai dengan keinginan, mulai dari lokasi yang tadi saya bilang di awal, umur, jenis kelamin, demografi, minat, dan perilakunya. Nah, karena sekarang ini Facebook telah memiliki fitur AI ya, atau Google ini telah memiliki fitur AI. Jadi di mana fitur AI ini seolah-olah internet ini bisa membaca pikiran kita. Contohnya misalkan nih teman-teman ada lihat di salah satu platform medsos ya, misalkan taruhlah di TikTok gitu. Misalkan teman-teman nih melihat konten-konten produk atau misalkan celana, baju dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman pindah ke platform yang lain, contohnya Instagram atau Facebook, itu pasti akan ada konten-konten yang hampir sama dengan apa yang telah kita searching atau apa yang telah kita lihat di platform sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini pun kita bisa gitu. Contohnya nanti fitur targetingnya misalkan teman-teman atur sesuai lokasi gitu. Misalkan teman-teman pengen ngiklan di Bandung aja atau di Jakarta, umurnya berapa, jenis kelamin, terus minatnya si orang ini kadang-kadang kan suka searching ya, kalau misalkan di medsos ini searching apapun lah, dari tentang barang, tentang video, tentang konten dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa atur gitu di iklan Facebook Ads ini. Nah, yang selanjutnya adalah custom audience. Jadi, apabila kita memiliki database atau leads seperti email, nomor telepon dari customer yang sebelumnya, maka menggunakan custom audience ini, Anda dapat mengimport database tersebut ke dalam Facebook. Dan Facebook akan mendeteksi siapa saja yang memiliki akun Facebook. Nah, jadi kita bisa searching gitu. Kalau misalnya ada pelanggan kita yang telah beli sama kita, baik itu produk atau jasa ya, terus mereka memiliki email, memiliki nomor handphone. Nah, kita bisa atur di fitur custom audience ini yang disediakan oleh Facebook. Jadi kita istilahnya bisa membuat si orang yang telah beli itu bisa RO atau repeat order gitu ya, produk yang kita iklankan. Nah, terus yang selanjutnya adalah local like audience. Nah, fitur ini mampu menciptakan target audience baru yang memiliki kemiripan karakter dengan audiens lama Anda. Jadi misalkan Anda sudah memiliki data seperti list, email, customer, dan banyak fans di fanpage, maka Anda dapat langsung menciptakan kelompok target audiens baru secara otomatis dan menggunakannya sebagai target audiens di iklan baru Anda. Nah,
Jadi di sini itu si fitur Facebook ini luar biasa bisa membuat orang-orang yang cuman hanya nge-like status kita di fanpage atau halaman, atau bisa juga di list database yang telah kita miliki. Nah, jadi fitur Facebook ini sudah sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita belajar caranya untuk mengiklan. Karena kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengiklan, saya yakin teman-teman apapun produknya itu bisa diiklankan. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi materi dari saya hanya sekian. Mungkin nanti kita ketemu lagi di materi-materi yang akan datang ya, atau materi selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan atau apapun itu bisa kontak sama mentor teman-teman ya. Mungkin cukup sekian. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.